Ini adalah Vespa Sprint tahun 2024. Tahun yang terbaru saya mau lebaran. Motor skutik yang harganya selangit, tetapi mengapa luar biasa ini laris di pasaran. Langsung saya kelupasi bungkus-bungkusnya dan akan saya uji coba ya. Ini saya buka bungkus-bungkusnya, semua masih benar-benar baru. Jadi kalau kita beli Vespa dari dealer tuh nggak dapat apa-apa. Helm saya nggak dapat, terus jaket nggak dapat. Pokoknya Vespa kalau menurut saya ya pelit. Di zaman sekarang itu terjadi banyak salah paham ya. Motor sekarang itu nggak perlu ryan, nggak perlu in ryan, jadi beli langsung dari dealer, langsung untuk boncengan, dipancal untuk melayu-melayu. Jadi yang namanya motor baru itu harus benar-benar kita memasuki tahap in ryan, yang mana semua komponen-komponen saling berkaitan, saling berputar, itu harus adaptasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi, indahnya berbagi ke sesama. Nah, ini sudah sangat lama sekali Chef Adi tidak membuat video membahas tentang motor ya. Kalau dulu sering membuat motor, konten-konten motor, membagikan video-video untuk motor Vespa. Bukan Vespa Chef, yang Vespa yang ini. Oke, Winfly ya. Ini sering sudah saya bagikan untuk membuat video bagaimana setelah saya update menjadi votol, larinya biasa 100 kilo ya. Nah, sekarang akan saya beri informasi bahwa ini sudah 1,5 tahun saya sejak beli itu memakai votol. Alhamdulillah, akinya tetap aman, kelistrikan tidak ada masalah, pokoknya lancar jaya untuk melancangi motor listrik. Wush. Nah, itulah sekilas info untuk motor Winfly. Nah, yang akan saya review pada kesempatan hari ini adalah saya kedatangan barang baru lagi, yaitu Vespa yang bener-bener, dan akan saya unboxing ya. Ini adalah Vespa Sprint tahun 2024, tahun yang terbaru saya mau lebaran. Nah, oke ya. Jadi penampakannya kalau kita bandingkan ya jelas berbeda ya. Oke, ini yang asli Itali, kalau ini lokal punya atau mungkin made in China ya. Nah, ini adalah Vespa Sprint. Ini adalah motor skutik yang harganya selangit, tetapi mengapa luar biasa ini laris di pasaran. Ya kalau kita pikir-pikir ini harganya hampir 60 juta. Kalau kita belikan roda 4 ataupun mobil, kita sudah nggak kepanasan, sudah nggak kehujanan, maknyus karena mobilnya ada AC-nya. Lah kalau naik motor ini, kita masih kehujanan, masuk angin, kemudian kok masih ya, mengapa tetap laris, tetap rame ya. Oke, tidak kelamaan akan saya unboxing. Ini adalah penampakan Sprint tahun 2024 dan akan saya klokopi, akan saya buka bungkusnya, baru turun dari dealer dan ini belum pernah dipakai, kilometernya masih 0. Langsung saya kelupasi bungkus-bungkusnya dan akan saya uji coba ya. Ini saya buka bungkus-bungkusnya, semua masih benar-benar baru. Inilah mantepnya kalau kita beli baru, kilometernya 0, belum pernah dipakai, kita yang pertama mau ngake. Oke, selimutnya saya bongkari satu persatu ini ya, dari belakang. Nah, sudah. Oke, kemudian joknya juga akan saya kelupas. Apa kita bungkus terus biar baru terus ya. Kemudian kita bahas satu persatu dari depan. Buat teman-teman yang mungkin baru kepengin akan membeli Vespa Sprint tahun 2024, penampakannya seperti ini. Kita mulai dari atas. Di sini untuk spionnya krom, kemudian lampunya segi 6 juga dilapisi dengan krom ya. Jadi Vespa Sprint ini adalah lampunya kotak segi 6 ya. Kemudian ciri-ciri Sprint yang biasa ini adalah memakai krom. Kalau Anda yang ingin berselera, ini warnanya hitam, kemudian ini hitam, ini hitam, ini hitam, semua serba hitam, itu nanti ngambilnya Vespa yang Sprint S ya. Jadi perbedaannya di sini, di krom-kromnya, kemudian di lace body. Oke, langsung kita turun ke bawah ya. Di sini dasinya juga masih berwarna krom kalau untuk yang Sprint ya. Ini belum saya kelupas kelewatan. Oke, kita menuju bagian bawah. Di sini pelek ya. Peleknya kalau untuk yang Sprint di sini warna hitam, kemudian di sini ada pelisirnya ya warna silver ya, warna silver atau warna krom ya. Untuk bannya biasa nih, ringnya ring 12, bannya ban tubeless ya, 110/70, ringnya 12. Oke, kita lanjut.
Ini keistimewaan Vespa yang hanya mempunyai single shock. Ya kan ya, shocknya pasti dua tentunya ya. Kalau belakang ya memang satu, tapi ya Vespa mempunyai ciri khas sendiri ya. Dan yang membuat Vespa benar-benar tampak elegan dan mewah, ini bukan plastikan, ini semua plat ya, semua plat ya. Oke ya, sudah sampai ya, remnya sudah ABS ya. Kemudian kita menuju ke bagian, oh ya, akan saya sampaikan bahwa di sini lampunya sudah LED. Bentar saya hidupkan. Lampunya sudah LED, kemudian lampu senjanya juga LED. Hanya satu kekurangannya, kenapa lampu sennya belum LED ya. Ini ya, salah satu kelebihan Vespa adalah memakai kuncinya. Katanya sih kuncinya sederhana seperti ini, tapi kuncinya sudah immobilizer. Jadi seperti mobil-mobil pada lazimnya nih ya, seperti ini sudah. Kalau ini sudah nggak immobilizer lagi, sudah keles ya. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah tampilan untuk display speedometernya, bisa terlihat ya. Di sini sudah digital, kemudian di sini menunjukkan bensinnya, kemudian menunjukkan perputaran oli, indikator oli. Ini ABS-nya berkedip karena kita belum pakai ya. Untuk panel-panelnya seperti ini, hanya seperti ini. Kemudian kita lanjut ya, seperti di sini ya. Di sini ada untuk starter, kemudian ini lampu senja, lampu jarak jauh di sini, kemudian klakson di sini, kemudian di sini sen ya. Seperti biasa pada motor-motor lainnya, ini ya jarak jauh, jarak pendek. Nah, kita lanjut ke bawah. Vespa yang Matic ini sudah canggih ya, seperti Vespa yang zaman dulu. Tentunya kita membuka jok, kita hanya kita bagaimana kalau terjadi akinya mati? Sudah tenang, sudah dirancang sama Vespa. Jadi kalau kita kehabisan aki, misalnya ada permasalahan dengan kelistrikan, akinya habis atau swak, ada manualnya loh, kita tinggal dorong seperti ini ya, kita dorong seperti ini, kita buka, dan kita juga bisa membuka bagasi. Ini manualnya. Nah, ini juga sudah bisa terbuka lagi, jadi nggak usah khawatir ya, sudah dipikirkan sama Vespa. Ya, ini adalah warna-warna yang sangat-sangat saya sukai, biru. Ini di sini ada tulisan 150 ABS, jadi ini mesinnya mesin 150 cc. Ya, sudah. Kemudian kita lanjut di sini untuk bagian joknya. Saya sangat suka di sini disertai plesir-plesir putih, warna plesir untuk menepi. Kemudian di tengah-tengahnya ada bintik-bintiknya, jadi tidak polos, jadi tidak licin. Terus kita buka, di sini bagasinya sangat-sangat luas. Kalau hanya helm-helm itu bisa muat. Saya contohkan. Saya uji coba helm apakah benar muat, chef. Nah, muat. Di sini masih ada, bisa buat jas, buat macam-macam dan sebagainya. Untuk kapasitas bensinnya 7 liter, sangat besar. Jadi nggak usah sedikit-sedikit ngisi bensin, sedikit-sedikit ngisi bensin. Kita perjalanan jauh, pokoknya bensinnya sudah banyak. Ada yang kelewatan lagi, ada yang kelewatan yang belum saya bahas. Di bagian sini bisa untuk mengecas HP. Tentunya di sini sudah disertakan port USB tanpa adaptor. Kita tinggal colok HP-nya, taruh sini, kita tutup, jeglek, aman. Lanjut kita menuju ke bagian pantat. Ya, di sini untuk begelnya juga chrome. Kemudian lampunya juga sudah LED. Kemudian lampu sennya belum LED. Kemudian ini knalpotnya masih standar, ori punya baru bungkus, standar ya, masih standar. Nah, ini buat teman-teman nanti salah paham. Jadi kalau kita beli Vespa dari dealer tuh nggak dapat apa-apa. Helm chef nggak dapat, terus jaket nggak dapat. Pokoknya Vespa kalau menurut saya ya pelit. Pelit, tapi kenapa dibeli, uang suka ya. Jadi memang Vespa itu benar-benar pelit. Helm nggak dikasih, jaket nggak dikasih, jangan kaget. Ini pun harus beli sendiri. Ini harus beli sendiri. Jadi kita membawa pulang Vespa hanya ini saja. Ini saja sama kunci sama buku. Ini harus beli sendiri. Kemudian nanti kita pasang untuk pijaan kaki, harus masang sendiri. Pokoknya siap-siap kalau beli Vespa, kita siapkan untuk aksesorisnya. Beli ini biar aman. Terus beli bancian kaki. Oke, kita pasang. Oke, kita terakhir. Saya totoki dulu. Bukan plastik, men. Bukan plastik, baja. Nah, ini adalah tahun 2024. Ya, tentunya kalau tahun 2024 sudah iket, sudah halus, sudah irit, tidak seperti Vespa generasi sebelum iket, lebih kasar, lebih boros. Kalau sudah iket, ini lebih halus, lebih irit. Oke, apalagi yang belum saya bahas, ini posisi standar
tengah ya. Ini motor kelihatannya kecil ya, kelihatannya kecil, kelihatannya pendek, tapi apakah benar? Enggak juga, karena ini platnya besi. Ini berat sekali. Kayak waktu saya kemarin tuh pakai X-Max itu juga keberatan. Ini juga lumayan berat. Nah, ini antep ini. Nah, kalau kita lihat memang sekilas sangat-sangat pendek, tetapi apakah benar itu pendek? Ini ya, saya tingginya 160 kurang dikit lah. Tuh, posisinya seperti ini, jinjit. Kalau kita belakang jinjit lagi, ya paling saya kalau naik masa naik motor gini ya. Yang kalau memang kelihatan ya. Jadi buat Anda yang ya memang motor Eropa ya, jadi kelihatannya pendek tapi sebenarnya tinggi. Dan ini standar pinggirnya seperti ini. Buat Anda semua yang menginginkan warna blue seperti ini, warna yang sangat cantik dan warna yang ya termasuk langka ya. Jadi ini harus inden dulu kalau warna seperti ini. Nggak sembarangan di dealer langsung ada. Ya, saya kalau karena sudah cinta warna seperti ini harus tetap menunggu. Kebetulan kemarin langsung ada. Ya. Oke, sekarang kita uji coba bagaimana suara mesinnya, karena ini baru pertama kali akan dihidupkan dan baru pertama kali akan kita naiki. Kita panaskan dulu. Dan informasi buat teman-teman di zaman sekarang itu terjadi banyak salah paham ya. Motor sekarang itu nggak perlu Ryan, nggak perlu in-Ryan, jadi beli langsung dari dealer langsung untuk boncengan, dipancal untuk melayu-melayu. Itu sebenarnya salah ya, salah zaman sekarang. Jadi yang namanya motor baru itu harus benar-benar kita memasuki tahap in-Ryan, yang mana semua komponen-komponen saling berkaitan, saling berputar, itu harus adaptasi dulu. Jadi kalau baru pertama kita hidupkan langsung kita nanjak, kita boncengan, mengangkat berat baru, itu yang akan menyebabkan performa mesin Anda tidak baik. Terkadang kita membeli motor second, ada yang tarikannya enak, kenceng, kuat, responsif. Kemudian ada juga yang pada waktu kita membeli motor itu kok mesinnya kasar padahal masih baru, terus nggak bisa lari ya, karena itu tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini itu biasanya sangat disepelekan orang-orang zaman sekarang. Jadi motor turun dari dealer nggak perlu Ryan, nggak perlu in-Ryan, langsung untuk boncengan, pancal untuk geber-geberan. Wah, itu karena tidak membaca buku petunjuknya. Ya, itu zaman sekarang kesalahan paham. Jadi itu yang saya sarankan, saya masukkan untuk buat teman-teman yang beli motor baru, sebaiknya diadakan in-Ryan. Patuhilah buku-buku petunjuk yang sudah disertakan pada unitnya. Uji coba pertama kali kita hidupkan, suaranya halus dan kita panaskan secara berkala 10 menit. Setelah panas kita matikan sampai dingin, kemudian kita hidupkan lagi. Setelah itu baru kita naikkan. Ini biar adaptasi dulu, setang sekernya, komponen-komponen yang ada di mesin itu biar adaptasi dulu karena pertama kali hidup. Jadi kalau starter langsung pancal, bahaya kalau menurut saya ya. Ya enggak sih langsung mati, tetapi nanti ada efek-efeknya, performa mesinnya kurang bagus, kurang halus, kurang responsif, kurang bertenaga. Bayangkan kalau beli motor baru pertama kali, semua mesin-mesin sebelum saling adaptasi, langsung untuk boncengan, langsung kita untuk nanjak, langsung kita pancal untuk geber-geberan. Anda bisa konsultasi dengan mekanik. Terima kasih, semoga unboxing kali ini, informasi kali ini ada manfaatnya untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.